Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dani Aidil Rismayadi SSI MKOM selaku dosen pengampu mata kuliah Object Oriented Analysis and Design. Perkenalkan, nama saya Listiani dengan NIM 2321011024, perwakilan dari kelompok 1 kelas TIF RP23F dengan rekan saya yaitu Tina Tarisa dengan NIM 2321011017, Gina Gustiani dengan NIM 2321011022, dan Alia Mirawati dengan NIM 2321011006. Di sini kami akan menyampaikan hasil analisis sistem SMK Budi Bakti Ciwidey. Sebelumnya, kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada SMK Budi Bakti Ciwidey yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan analisis sistem di SMK Budi Bakti Ciwidey. Di sini, untuk metodologi yang kami lakukan terdiri dari 3 tahap. Yang pertama adalah pengamatan langsung terhadap sistem yang sedang berjalan, kemudian pengumpulan kebutuhan sistem melalui komunikasi dengan pihak terkait, serta melakukan pendokumentasian sistem menggunakan diagram UML berdasarkan hasil observasi dan wawancara. Untuk latar belakang sendiri, pemanfaatan sistem informasi dalam dunia pendidikan menjadi kebutuhan penting untuk mendukung efektivitas dan efisiensi pengelolaan sekolah. Sehingga kami tertarik untuk melakukan analisis di SMK Budi Bakti Ciwidey. Pengelolaan sistem di SMK Budi Bakti Ciwidey pada saat ini berjalan secara paralel, baik secara terkomputerisasi, kemudian metode konvensional dan juga gabungan. Dalam konteks perkuliahan Object Oriented Analysis and Design, diperlukan analisis terhadap sistem yang berjalan untuk memahami struktur sistem, aktor terlibat, alur proses, serta hubungan antar sistem. Di SMK Budi Bakti Ciwidey sendiri terdapat 10 sistem yang berjalan, mulai dari sistem terkomputerisasi, kemudian konvensional maupun gabungan. Untuk sistem yang terkomputerisasi sendiri diantaranya ada daftar ulang, kemudian website sekolah, adapun sistem dari pemerintah seperti PPDB dan juga Dapodik. Untuk sistem yang berjalan gabungan antara terkomputerisasi dan juga konvensional adalah sistem presensi, di mana sistem ini baru dijalankan dan diimplementasikan oleh guru dan juga staf, sedangkan belum diimplementasikan pada siswa. Sehingga untuk siswa, proses presensi masih dilakukan secara konvensional. Untuk sistem lain yang masih berjalan secara konvensional diantaranya adalah sistem penilaian siswa, kemudian sistem tata usaha, sistem keuangan, sistem hubin, dan juga ekstrakurikuler dan intrakurikuler. Di sini, saya akan menyampaikan mengenai sistem daftar ulang, di mana untuk gambaran umum dari sistem daftar ulang itu sendiri adalah proses daftar ulang dilakukan oleh siswa melalui sistem setelah dinyatakan naik kelas. Sebelum melakukan daftar ulang, siswa diwajibkan untuk melakukan login ke dalam sistem. Selanjutnya, verifikasi pembayaran daftar ulang dilakukan oleh bendahara melalui sistem yang sama. Setelah seluruh proses dinyatakan berhasil, sistem akan mengirimkan notifikasi keberhasilan daftar ulang kepada siswa melalui WhatsApp. Sistem daftar ulang digunakan sebagai pendukung administrasi dalam proses kenaikan kelas agar berjalan lebih tertib dan juga efisien. Selanjutnya, di sini untuk pemodelan UML system, kami merancang use case diagram, kemudian use case skenario, activity diagram, sequence diagram, dan juga kelas diagram. Yang pertama adalah use case diagram sistem daftar ulang. Di sini terdapat 3 aktor, yaitu siswa, bendahara, dan juga WhatsApp.
dengan dua main kelas, yaitu lakukan daftar ulang dan juga verifikasi pembayaran, serta include login dan juga extend dapatkan notifikasi ke WhatsApp. Yang pertama, di sini siswa dapat melakukan daftar ulang, di mana sebelum melakukan daftar ulang, siswa diwajibkan untuk login terlebih dahulu. Siswa dapat mengunggah bukti transfer pada sistem ketika melakukan daftar ulang. Selanjutnya, di sini juga terdapat verifikasi pembayaran, di mana bendahara setelah login dapat melihat daftar ulang yang telah dilakukan oleh siswa, yang kemudian bendahara dapat memverifikasi pembayarannya sehingga sistem membaca verifikasi yang telah dilakukan oleh bendahara dan mengirimkan notifikasi WhatsApp ke WhatsApp sesuai dengan siswa yang melakukan daftar ulang. Selanjutnya untuk activity diagram, yang pertama adalah activity diagram login. Di sini pengguna membuka halaman login, kemudian mengisi username dan juga password. Yang selanjutnya, sistem melakukan validasi. Jika login valid atau username dan juga password sesuai, maka akan diarahkan ke dalam halaman dashboard sesuai dengan hak akses yang dimiliki oleh pengguna. Namun, jika login tidak valid, maka akan diarahkan kembali untuk mengisi username dan juga password. Selanjutnya, di sini ada activity diagram melakukan daftar ulang. Di sini, siswa membuka sistem daftar ulang, kemudian melakukan proses login, sistem menampilkan menu daftar ulang, kemudian siswa mengisi dan mengajukan data daftar ulang, selanjutnya sistem menyimpan data daftar ulang, dan menunggu proses verifikasi pembayaran. Selanjutnya adalah activity diagram verifikasi pembayaran, dimulai dari bendahara yang membuka sistem daftar ulang. Selanjutnya bendahara melakukan proses login, kemudian sistem menampilkan daftar pembayaran daftar ulang siswa, kemudian bendahara memeriksa bukti pembayaran, selanjutnya bendahara memverifikasi pembayaran siswa, dan sistem memperbarui status pembayaran menjadi terverifikasi. Yang ketiga adalah activity diagram dapatkan notifikasi WhatsApp. Yang pertama di sini, sistem mendeteksi pembayaran telah diverifikasi, kemudian sistem mengirimkan notifikasi, di mana WhatsApp menampilkan pesan dan siswa menerima notifikasi status daftar ulang berhasil. Selanjutnya di sini adalah sequence diagram. Yang pertama untuk sequence diagram login, di sini pengguna membuka login pada sistem daftar ulang, kemudian ditampilkan form login. Di form login ini meminta data pengguna dari database melalui controller. Setelah itu pada form login ini, pengguna menginputkan username dan juga password. Dari controller, data diverifikasi ke dalam database. Jika sesuai, maka ditampilkan halaman utama yang kemudian halaman utama itu diakses oleh pengguna yang login itu sendiri. Selanjutnya untuk sequence diagram daftar ulang siswa, di sini siswa membuka sistem daftar ulang. Pada form daftar ulang, meminta data daftar ulang dari database melalui controller, di mana untuk form daftar ulang ini sendiri telah menyimpan data ini sesuai dengan siswa yang login. Kemudian di form daftar ulang ini, siswa menginputkan bukti transfer yang kemudian disimpan dari siswa melalui form, kemudian controller sampai ke database ataupun diubah apabila siswa melakukan kekeliruan dalam mengupload bukti transfer. Selanjutnya di sini ada sequence diagram verifikasi pembayaran. Di sini bendahara membuka sistem verifikasi pembayaran. Kemudian ditampilkan form verifikasi pembayaran, di mana di sini bendahara melalui form mendapatkan data daftar ulang dari database melalui controller, yang kemudian bendahara melalui form melakukan
pemeriksaan bukti transfer, dan juga melakukan verifikasi pembayaran atas pembayaran yang dilakukan oleh siswa ketika daftar ulang. Setelah itu, bendahara dapat menyimpan data yang kemudian disimpan ke dalam database yang nantinya akan digunakan untuk notifikasi. Nah, ini untuk sequence dari dapatkan notifikasi WhatsApp. Di sini dari database mendeteksi bahwa pembayaran telah diverifikasi yang kemudian melalui controller dikirimkan notifikasi ke WhatsApp. Untuk yang terakhir ada kelas diagram dari sistem daftar ulang. Di sini terdapat 7 kelas, ada kelas user, kemudian bendahara, pembayaran, siswa, daftar ulang, notifikasi, dan juga WhatsApp gateway. Nah, di sini untuk kelas user sendiri terdapat atribut username, password, dan juga role dengan tipe datanya itu string, kemudian ada metode login dan juga logout. Untuk bendahara ada ID bendahara dan juga nama dengan tipe datanya itu string, untuk metodenya verifikasi pembayaran. Kemudian di sini untuk pembayaran ada atribut ID pembayaran, tanggal, jumlah, serta status, di mana untuk ID pembayaran dan juga status menggunakan string, sementara untuk tanggal itu date dan untuk jumlah itu double. Untuk metode dari kelas pembayaran sendiri adalah upload bukti dan juga verifikasi. Selanjutnya di sini ada kelas siswa dengan atribut NIS dan juga nama, bertipe datakan string dengan metode lakukan daftar ulang, yang kemudian ada kelas daftar ulang dengan atribut ID daftar, kemudian tanggal dan juga status, di mana ID daftar dan juga status menggunakan tipe data string dan untuk tanggal menggunakan date, serta di sini ada metode simpan data. Kemudian ada kelas notifikasi dengan atribut ID notifikasi, kemudian ada pesan dan juga tanggal, di mana ID notifikasi dan pesan menggunakan tipe data string, sementara tanggal menggunakan tipe data date dengan metodenya itu kirim notifikasi. Dan yang terakhir ada WhatsApp gateway, di sini hanya memiliki metode kirim WhatsApp. Kemudian di sini juga ditampilkan kardinalitas dari setiap kelas itu sendiri, seperti satu siswa melakukan satu daftar ulang, kemudian satu daftar ulang untuk satu pembayaran, kemudian bendahara melayani banyak pembayaran, dan juga lain sebagainya. Yang terakhir untuk kesimpulan, di sini SMK Budi Bakti Cipidey telah memanfaatkan berbagai sistem informasi untuk mendukung kegiatan akademik dan non-akademik. Namun, sistem-sistem tersebut masih berjalan secara terpisah dan sebagian proses masih dilakukan secara manual, sehingga berpotensi menimbulkan duplikasi data dan keterlambatan informasi. Melalui analisis dan pemodelan sistem, diperoleh gambaran menyeluruh mengenai alur kerja, aktor, dan proses bisnis yang mendukung operasional sekolah. Dan yang terakhir di sini adalah dokumentasi saat kelompok kami melakukan wawancara dan juga observasi di SMK Budi Bakti Cipidey. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Terima kasih semuanya yang sudah menonton. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.